Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita Perspektif Football Indonesia. Oke teman-teman, jadi ini kita udah mulai tag lagi ya Dim. Yeah. Setelah kemarin tuh lagi rame tuh Dim. Gue tuh ngerasain sih hari Rabu itu sebelum menjelang long weekend dulu. Oh, weekend dulu. Gue pengen final tuh, macet banget jalanan. Iya, telat. Lumpuh gue padahal dari Kuningan ke Manggarai aja tuh deket, tapi gue sampai 45 menitan lah gue. Rumah gue ke Otista itu deket banget, tapi lu bayangin hampir sejam gue. Iya lama banget sih kalau dari rumah lu ke Otista jauh banget. Sebenarnya kita mau tag tadi malam di tapi hujannya nggak reda-reda guys. Reda-reda. Dan jalanan juga banyak yang banjir ya, jadi nggak bisa lewat. Kebetulan juga banyak info-info tambahan. Akhirnya maksudnya masuk ya. Kita padetin lagi buat ngobrol di hari ini. Ya kalau udah menjelang tanggal 1 ya berarti kan mau ada Liga Champions dan Chelsea yang udah habis juara. Wah gila, gue seneng banget anjir, seneng banget gue. Ke London 3-3 para debes. Bisa lihat ya, terlihat jelas ya perbedaannya, mana yang senyum, mana yang sedih. Arsenal, mendingan tuh para debes juga. Soalnya Celta Vigo aja nggak juara para debes di Europa League. Dia para debes dia, Celta Vigo. Nah, mendingan Arsenal ngikutin Celta Vigo aja. Arsenal itu momennya menang Champions League. Iya, kan you never sing that. Kalau ke Chelsea gue bisa ngomong gitu, you never sing that. Chelsea padahal treble winner domestik tuh. Sayang nggak dapet Eropanya, kalah mulu ya dia sama Barcelona. Maksudnya emang kalau misalkan ini intermezzo sedikit ya, kalau misalkan Barcelona yang femini kan emang lu tahu main-mainnya enggak, karena di situ pun orang udah banyak yang bilang Barcelona bakal menang dari Amin karena secara materi pemain. Siapa yang dapat Ballon d'Or kemarin tuh? Alexia Putellas tuh juga bagus-bagus ya kan, ditambah Arsenal habis kehilangan yang pindah ke City siapa dia? Jagoan gue itu Vivian Miedema yang kena ACL ya, itu sempat kena ACL. Jagoan gue itu. Ya terus juga kita tahu kemarin Chelsea abis juara, gue senang banget sih, gue nobar juga sama CEC Jakarta. Syarat buat CEC Jakarta udah gelar nobar. Kita ke sana terus juga deg-degan gue di babak pertama kalah 1-0, Chelsea main jelek banget. Iya sih, gue juga kaget sih. Gue deg-degan juga. Gue kemarin sih gini Ki, gue ngeliat katanya Malo Gusto jadi inverted ya. Jadi tuh awal tuh babak pertama itu kanan Malo Gusto. Ya dia inverted. Nah itu tuh menurut Gawok nggak jalan. Sebenarnya Malo Gusto ini menurut gue nggak jelek-jelek banget di musim ini, dia beberapa kali perform bisa ganti posisi Reece James. Tapi ini final. Ngerti gak dia? Dan dia masih muda, dia masih 20 tahun dia. Iya. Dan lu kan jam terbang nggak tinggi. Nah pasti kan gugup kan, nervous. Pas diganti sama Reece James di babak kedua tuh ngaruh banget. Ya kita tahu Reece James udah berapa kali final, dia alumni 2021 dan juga udah 2019 juga nggak sih lawan Arsenal? Dia 2019 masih di Wigan dia waktu itu. Masih di Wigan. Masih di Wigan. Nah, dia sekarang benar-benar masuk, berubah semuanya, udah jadi kapten yang bisa nenangin. Dan yang gue seneng Cole Palmer sih. Yang gue beberapa kali dua assist gue ngekritik Cole Palmer karena beberapa pertandingan terakhir dia kayak ngilang gitu. Tapi sekarang di match tadi malam match di final betis itu Chelsea bagus banget sih mainnya babak kedua. Kalau lu sendiri gimana sebagai fans Arsenal yang lihat tetangga-tetangga lu pada juara? Di utara ada Spurs yang juara, di selatan ada Crystal Palace, di barat ada Chelsea dan juara. Lu sendiri gimana dia? Tuh main kalau Fulham juga juara. Fulham juara. Abis gue. Tapi gue kalau nonton, maksudnya gue kan karena emang fans netral, jadi ya siapa yang juara juga gue gak peduli, gak ada keuntungan buat klub gue. Tapi kalau misalkan nonton pertandingannya ya, yang pertama tuh gue kaget Badiashile tuh starter satu. Iya. Kedua itu Malo Gusto tadi jadi inverted wingback. Terus ketiga gue ngelihat kayak ini kalau misalkan untuk di babak pertama secara compactness pemain Chelsea ya kurang ya, maksud gue Jackson yang dimana jadi ujung tombak yang selalu diharapkan akhirnya kan pecah telur ini babak kedua ya, cuma walaupun ada solo Randy yang lucu banget. Aduh, itu bener lagi. Malu-maluin banget. Itu menang loh, demi Allah itu menang. Kalau kalah Abis tuh Jackson. Ya Allah. Terus gue juga menyoroti permainannya Betis juga sih. Jarak antar pemainnya jauh-jauh banget. Itu yang paling gue sorotin. Kenapa? Gue ngelihat ketika Betis dapat bola sama Chelsea dapat bola itu dua hal yang berbeda banget. Karena ketika Chelsea dapat bola, pemain-pemainnya pinter nih buat nyari buka ruangnya gitu. Terus kalau Betis yang megang bola nih untuk counter attack, itu bener-bener kayak Betis kebingungan. Karena apa? Jarak antar pemain jauh banget. Misalkan dia kayak Adrian kemarin sering long ball ke depan kan, atau enggak Bartra long ball ke depan tuh, misalkan Anthony nggak dapat bolanya itu jaraknya tuh berapa meter? 5 lebih dari 5 meter kali pemain-pemainnya antar pemainnya, karena jauhan itu jadi taktiknya Pellegrini nggak jalan. Sebenarnya tuh gue tuh deg-degan Bim. Gue juga harus apresiasi sih Isco benar-benar penyambung lidah
dari belakang sampai ke depan tuh bagus banget dia ngalirin bolanya. Drill bowler ya. Dan yang menurut gue jadi pembeda banget tuh Betis itu dia permainannya pas lagi Abde Zalzouli ini diganti sih. Jadi di awal babak kedua dia kan cedera tuh. Dia kan yang cetak gol juga kan, dan itu mempengaruhi permainan Betis secara keseluruhan sih. Kalau misalkan dipikir-pikir ini squadnya Betis tuh nama-nama lama semua ya. Lama-lama dah, sorry, buangan-buangan semua rata-rata. Iya, Adrian gue ingat banget pas lagi UEFA Super Cup 2019 tuh dia kiper Liverpool nih. Anthony, Mark Batra, Anthony, Pablo Fornals. Dia dari West Ham nih soal gue. Iya, Ricardo Rodriguez yang dulu di AC Milan juga Torino, AC Milan. Isco, Free kick bagus nih orang nih. Bakambu. Christian Bakambu. Dan di cadangnya masih ada Soso. Iya, masih ada ini Romain Perrault, gue tahu Romain Perrault. Terus Giovanni Lo Celso kemarin juga gue pikir jadi senjata rahasia dia. Ternyata ya Spurs ya. Dirahasiain ternyata emang gak bakal jadi senjata. Ternyata emang layaknya jadi rahasia aja. Tapi di squad Betis juga pasti ada beberapa nama yang pasti lu nggak asing juga, Mark Roca. Iya, Mark Roca. Iya, sempat di Bayern nih. Bellerin. Tapi dia masih di ini gak sih? Di Betis gak ya? Gue gak tau di Bellerin tuh. Bellerin masih di Betis. Gue kalau Bellerin ya dia emang fashionnya bagus sih dia. Iya, sama Diego Llorente-nya dulu si siapa namanya, Madrid ke masalahnya. Iya, Madrid itu. Tapi gue ngeliatnya sih yang kan kalau tadi kan ngeliatnya kan ya itu sebagai fans netral kan seneng-seneng aja. Iya. Tapi buat fans MU jadi pasti bingung tuh, anjir. Mau liat Anthony yang angkat tapi Sancho yang angkat ya. Dan itu pilihannya sulit juga karena dua-duanya menurutku Sancho termasuk nggak jelek lah, dia di Chelsea bagus kok. Dia golin kan nih kemarin? Gol keren banget lagi, pressing. Iya, di pressing 1 gol 1 assist dia. Sebenarnya itu gol yang hoki itu Jackson menurut gua. Kena ini. Iya, tadinya tuh kocak parah. Jadi pas gua nonton replay ulangnya di rumah kan bisa lebih jelas kan. Iya. Dia pakai dada ya. Iya, pakai dada begitu, nggak sengaja. Nggak sengaja tuh gol dong. Tapi emang di situ skill individu Palmer kepake banget sih, karena beberapa kali kan di final third-nya Betis Chelsea agak kesulitan betul. Gitu, karena temboknya juga lumayan, si siapa namanya Bartra juga oke lah, lumayan mainnya nggak buruk-buruk banget, cuman emang karena kipernya Adrian aja kali ya, gue nggak ngerti tuh. Terus Chelsea kemarin juga gue appreciate juga sih buat Cucurella. Iya, Cucurella mainnya gila sih, gue akuin. Anthony gak gerak sih. Gak gerak. Karena di UCL sebelum itu Anthony tuh benar-benar luasa banget, dia bisa nge-explore ruang lawan Fiorentina tuh benar-benar bagus. Anthony mainnya bagus banget. Dia kan dulu lawan free kick lawan Fiorentina, ngegolin De Gea lawan free kick dia. Asisnya juga bisa ngacak-ngacak. Iya, skill individu juga. Gitu. Kukuya juga bagus, dan gue nggak peduli mau ini kompetisi kasta 3 kayak mau kompetisi apa, setiap kompetisi yang dimenangkan wajib dirayakan sih menurut gue. Chelsea 9 kali final Piala Eropa, kompetisi Eropa berarti 2 Champions League, 2 Europa League, 1 UCL, 2 Winners, Winners Cup sama 2 UEFA Super Cup. Intertoto nggak pernah. Nggak pernah Intertoto. Dia dihapusnya kapan sih 2000 berapa? Itu tuh lucu-lucuan doang Ki. Gue nggak ngerti sebenarnya tuh dulu tuh Intertoto. Jadi Conference League kan zaman dulunya. Enggak, Intertoto tuh Toyota ya dulu. Sebenarnya tuh Intertoto itu tuh kayak piala pramusim Ki. Tapi diikuti sama 12 tim apa 16 tim gitu. Tapi yang juara bisa 4 tim. Yang juara 1 ya. Jadi final kayak tuh piala presiden aja deh. Lebih parah. Ini finalnya ada 3 kali. Dengan 3 tim yang berbeda, jadi lawannya beda-beda semua. Misalkan waktu itu kayak Villarreal ketemunya Atletico Madrid. Agak ribet juga. Terus di final yang satu lagi, jadi juara ada 3. Itu lucu menurut gue. Jadi terus udah gitu pialanya Intertoto tuh cuman kayak, lu tau masih deodoran? Nah teman versi gedenya. Nah, kayak gitu. Iya kagak jelas kalau gitu berarti Intertoto. Intertoto tuh nggak jelas. Makanya kalau misalkan yang dianggap sebenarnya ya Winners masih dianggap walaupun udah dihapus ya. Itu Winners tuh ya WCL-nya sekarang. Winners sebenarnya makanya kan akun UEFA pun juga ngonfirmasi kan Chelsea Winners 2 kali kan. Ya, Arsenal berarti juga pernah Piala Eropa Winners juara tahun 93-94. Tapi kalau sendiri Din, kalau Arsenal juara masuk UEFA Conference League, lo mau nggak kalau Arsenal menang? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kan? Gue juga soalnya gue banter-bantarannya ke Chelsea. Lo ngerayain banget nih kompetisi kasta 3 kalau gue ya. Carabao aja tuh nggak resmi, orang menang Newcastle parade tuh. Arsenal Community Shield aja juara, dihitung. Dihitung ya. Kalau menurut gue apapun jenis kompetisinya, apapun itu selama resmi itu wajib dirayain sih. Karena sekarang tuh kebanyakan orang tuh selain ini masalahin kompetisinya itu masalah ini juga, bentuk pialanya nggak penting kan? Ngapain bentuk piala dipermasalahin? Terus juga kalau kita flashback ke pertandingan Chelsea lawan Betis ya, yang gue sorotin juga itu adalah Enzo sama Caicedo yang semakin solid sih di tengah. Dia makin ngebuktiin harga yang ditebus Chelsea mahal banget itu makin lama makin worth it buat dimainkan gitu di Chelsea. Buat bargain sih jadinya. Ya gue sih berharap dalam 2-3 tahun ke depan bisa lah jadi pesaingnya Declan Rice salah satunya kan. Gue bisa Enzo tuh bisa lah kedepannya buat jadi
kan sekarang siapa sih gelandang bagus? Declan Rice Inggris siapa lagi nih? Ah, Gravenberch paling ya. Iya. Ya oke lah lagi naik ya Graven. Tapi Declan Rice menurut gue berharap Enzo bisa seperti Mas Declan. Mas Declan Rice dan si Caicedo bisa kayak Kante deh, gue berharap Yeah. kayak gitu. Kalau gue sendiri nih ngeliat squad Chelsea sekarang nih, biarpun kita udah pasti biarpun Chelsea udah pasti ke Champions Liga League. Champions dan juga menang UCL, tapi squadnya perlu banget buat dirombak sih. Iya. Utama striker dan here we go ya, per tadi malam Liam Delap ke Chelsea. Oh iya benar 3 Liam juta Delap. doang ya. Sebenarnya gue ya jujur dari hati paling gue dalam, gue pengen sebenarnya Victor Osimhen ya. Nah, Tapi gue juga pengen lagi. Tapi ya ternyata gue baru ingat, gue bukan hidup di Chelsea 2018an yang ownernya masih Roman Abramovich gitu. Yang pasti kalau andaikan Abramovich di posisi ini pasti Osimhen yang dibeli. Tapi kita tahu di hari ini Bluko yang udah punya Chelsea dan sekarang dia belinya untuk buat jangka panjang gitu. Yang Liam Delap oke lah daripada Ekitike itu yang pemainnya si Frankfurt. 100 juta dia 100 beli. juta dibanderolnya gila sih itu gue juga kaget sih. Karena kalau misalkan lu pengen beli striker yang emang mau jadi yang mau bikin gawang lawan jadi lumbung gol, bukan Ekitike sih menurut gue solusinya. Karena Ekitike menurut gue bagusnya di wing. Iya, Wing iya, kayak model Marmus dia sebenarnya itu. Betul. Dan ya gue dengan Delap gue termasuk yang seneng sih. Kenapa? Karena 30 juta. Yang udah nih Chelsea kalau pembeliannya nggak mahal-mahal banget, biasanya bagus tuh. Palmer itu kan cuma 30. Kebalik ya sama dulu ya. Kebalik sama dulu ya. Kebalik sama gue malah seneng ketika wah nih harganya nggak terlalu mahal. Jadi mungkin fans Chelsea juga ekspektasinya nggak terlalu tinggi gitu. Terus juga ditambah per tadi ya gue liat di David Ornstein apa Fabrizio Romano, gue lupa. Chelsea sekarang lagi negosiasi sama Jadon Sancho. Jadi buat Chelsea sama MU juga kampret ya. Jadi dikontrakin ini anjing nih. Gue tau lagi. Lo Chelsea wajib beli Sancho kalau Chelsea nggak di peringkat 14. Anjing MU lo peringkat 15 anjing, dia kayak ngeremehin Chelsea lo pas lagi beli. Udah gitu ada lagi katanya kalau misalkan Sancho gagal dipermanenin, Chelsea harus bayar 5 juta. 5 juta, iya. Songong nih emang MU nih. Gila ngeremehin lo peringkat 15 anjir kagak lolos. Kalah sama Spurs tuh. Final paling boring yang pernah gue tonton MU, songong banget lo emang lo. Peringkat lo ya panik. Peringkat lo ya panik MU. Ya, kalau andaikan lo Ipswich, Leicester sama Southampton gak sebodoh itu lo bisa degradasi itu sebenarnya. Lu pasti akan ngorbanin dua tuh yang kemarin gue bilang di episode sebelumnya tuh, lu antara lu ngorbanin final Europa League karena lu fokus degradasi atau enggak lu dua-duanya lu fokusin dia tuh. Gua ngebayangin dia di Old Trafford, fans MU nyanyi we're staying up. Udah kayak Everton kalau lagi nyanyi. Lu juga berapa tahun lalu nyanyi itu kan 3 musim lalu ya? 3 Iya, musim lalu. tapi ya? kita nggak sampai di akhir musim di Iya. pertengahan. Udah gitu masih peringkat 10 atau peringkat 13 gitu. 10 ada abal tuh. Nah, Udah gitu kalah lagi sama ASEAN All Star. iya. itu malu-malu sih kalah sama pemain Myanmar yang golin ya. Iya. Oh, tapi salto ya Malik Rizaldi. Kakang Rudianto, Kakang, respect. respect. Ngantongin Garnacho kemarin. Setelah Asnawi akhirnya Kakang ya. Kakang datang Respect. untuk ngantongin Garnacho dan fun fact-nya baru 2 hari latihan. Baru 2 hari ngumpul, sorry bukan baru 2 hari. Ya karena kan mereka telat habis perayaan Persib kan. Emang main semusim gitu. Semusim main bareng-bareng. Oh iya, bener juga. Emang semusim main bareng-bareng. Ini cuma 2 hari. Kalah. Dan itu memperlihatkan betapa busuknya Manchester United sih. Gue bilang betapa busuknya dia. Ada kasus juga ya, Ahmad Diallo ngasih apa ya? Itu tapi Jari dikonfirmasikan tengah. sama dia karena dia ngatain ibunya kan. Karena dia bilang ya gue harusnya nggak ngelakuin hal itu sih, tapi kalau untuk nyenggol ibu gue ya gue nggak bisa nih gitu ya. Gue pun sebagai anak laki-laki ketika ibu digituin ya sorry to say ya setuju gak setuju, cuman gue akan seperti Ahmad Diallo sih. Betul. Gitu. Kita udah ngomongin WCL, udah ngomongin kekalahan MU Asia Star, mau ngomong final Liga Champions yang bakal dilakuin kalau di Indonesia berarti malam Minggu ya. Iya malam Minggu di Indonesia. WIB ya. WIB di Indonesia tuh Minggu dini hari sorry. Inter dari yang kemungkinan treble jadi cuma 1 trofi nih Din. From trouble to trouble ya. Iya, from treble to treble cuma 1 kali nyawa. Ini menurut lo berarti itu cuma 1 nyawa sedangkan PSG bisa jadi treble ya kan? Fun fact-nya adalah Kvaratskhelia sama PSG. PSG treble kalau menang Champions League, kalau Kvaratskhelia jadi quadruple. Kenapa? Oh iya, Serie A. Kan juara Serie A, juara Ligue 1, juara Champions League, sama Coupe de France. Lu bayangin juga, tuh. dia dapat medali ya. Lu bayangin tuh, masa pemainnya lebih banyak trofinya pada klubnya. klubnya. Lucu ya. Bener. Tapi kalau sendiri gimana Din? Gua kalau untuk final ini jujur-jujuran aja ya, gue sebagai fans Tetra gue pengen nikmatin pertandingan aja sih, karena gue setiap final yang bukan ada tim gue aja karena tim gue sangat jarang masuk final, jadi gue mengincar untuk ini sih menikmati permainan satu. Tapi kalau untuk ada kecondongan, gue sebenarnya pengennya siapa ya? Inter gue. Kenapa pengennya Inter? Karena gue
prefer dari dulu kayaknya lebih ke Inter dibandingkan ke PSG. iya apa namanya kompetisinya apa namanya Serie A. bukan Liga Ang. Liga. Oh, Serie A dan Liga Ang. Gitu. Karena kalau Liga Ang gue ngikutnya kayak Saint Etienne gitu-gitu nggak ngikutin PSG karena PSG dulu cupu serius. Iya. Gue ngomong serius tapi emang dulu PSG secupu itu karena yang gue ikutin dulu ya sih lebih ke Serie A. Dulu sebagai yang kata 90-an akhir 2000-an ya pasti ngikutin Serie A kan. Benar. Terus juga ada apa ya cocok logi. Jadi di musim ini tuh tim yang menang trofi Eropa tuh selalu ada orang Argentinanya. Chelsea ada Enzo Fernandez, UCL. Oh iya. Si Spurs ada Cristiano Alexander Romero iya benar. Nah, ini kan berarti kan di siapa? Di antara Inter sama PSG itu cuma ada Lautaro Martinez. Iya, cocok logi sih itu. Tapi kalau gue sendiri sih gue sih juga PSG itu bagus banget, Dim. Tapi kalau bentar Ki, kalau misalkan Inter gak ada Lautaro Martinez nih. Tapi ada Javier Canet yang jadi direktornya nih, direktur football nih. Dihitung gak sih kata lo? Dihitung sih kata menurut gue tetap dihitung sih. Gue ya terjadi tiba-tiba anjing gue gregetan. Gue main juga lah ganti posisi Dumfries kan gitu kalau ke Pavard tiba-tiba dia gregetan. Tapi kalau balik lagi ke permainan gue sih mikirnya si Inter juga sih, Dim. Kenapa gue bilangnya Inter? Pertama ini squad yang udah dibangun bertahun-tahun ya. Dari pasca kekalahan lawan City itu sebenarnya di squad kan secara kurang lebih sama kan. Beberapa pemain doang lah. Yang paling Onana. Ya Onana terus juga Lukaku ganti Tuhan gitu kan. Dan juga kalau secara umur squad ini Inter tuh lebih mature dibandingin PSG kan. Iya. Dan ini tuh the last dance. Orang banyak bilang ini the last dance-nya Simone Inzaghi dan Inter karena abis ini pemainnya pasti bakal dirombak. Iya dan demi regenerasi kan. Dan juga katanya Inzaghi kalau misalkan dia out, dia pengen Cesc Fabregas jadi suksesornya. Iya. Kayak ke Arab ya dia. Duet Arab emang wangi-wangi sih. Menggiurkan. Bruno aja langsung dapet tawaran dari Al Hilal. Iya. Dan dikasih ultimatumnya 3 kali 24 jam. Iya bener-bener. Terus juga kenapa gue bilang lagi Inter kalau ngomongin ke taktik gue suka sama cara pemainnya 3 backnya ini. Gue udah pernah nonton Antonio Conte di Chelsea. Iya. Kan main 3 back ya. Terus juga Antonio Conte pas lagi di Italia. Iya. Terus juga siapa lah pelatih-pelatih main 3 back STY gitu misalnya. Iya, misalnya STY. Gitu. Tapi 3 back Inter tuh cara permainannya tuh beda gitu. Iya. Dia bisa memain yang peran vitalnya itu biasanya ketika pelatih-pelatih mengandalkan wingback, tapi kalau dia malah center backnya gitu di Andrea Bastoni sama Pavard itu. Makanya Acerbi bisa di depan kan. Kadang-kadang lu lihat sampai Acerbi setengah lapangan kan. Dan itu unik itu tuh. Dan gue suka sama cara build up-nya dia yang chaos aja gitu, yang abstrak. Kita kagak itu gue kalau misalkan jadi Enrique gue bingung sih cara ngematahinnya gimana. Ya terbukti lah kalau misalkan lo meter terbuka hasilnya bakal kayak Barcelona. Karena biasanya kan orang main 3 back itu kan RB sama LB-nya kan lebih rapat ke tengah kan. Ini RB LB tetap di one line ke depan, tapi lu bayangin aja tuh Acerbi bisa ke tengah lapangan terus dia bisa nyuplai bola tuh, itu suatu hal yang gue juga nggak expect sih Inter bakal main kayak gitu. Betul. Dan Bastoni jadi salah satu back paling tinggi back ketika open play ya, yang nyentuh opposition box musuh gitu. Iya. Dan itu paling tinggi Bastoni. Nah, gue tuh demen sama cara build up-nya Inter. PSG yang gue demen, tengahnya Fabian Ruiz, Joe Neves sama si Vitinha itu tiga trio itu tuh menurut gue trio yang gue selalu bilang sebelum di episode sebelum itu underrated banget. Iya. Dan ini tuh dengan ngelihat umurnya ya, ini kayak bakal jadi trio jangka panjang. Dan kalau emang konsisten mereka bisa setara sama MCK, kalau nggak ini setara Basket sama Xavi sih. Neves itu ini proyekan pasti gue di FM. Pasti gue beli dia itu. Neves tuh Benfica ya. 19-20 tahun. Ya lo yang main FN 24 tahu lah pasti Neves kayak apa. Nggak kaget. Terus juga gimana ya kalau PSG ini gue suka sih sama cara main cairnya dia, gue demen. Iya. Sebenarnya Inter sama PSG secara permainan nggak terlalu beda. Ya perbedaan dari struktur formasi ya, tapi persamaan sama-sama cair kan. Ya kita tahu lah di depannya PSG itu kan nggak ada striker murni kan, semuanya bisa ngisi kan. Kalau Muani dipinjemin. Paling mentok Gonzalo Ramos. Tapi kalau lo yang perlu di adjustment dari Enrique sama Simeone apa ini nih buat memenangkan trofi ini nih? Kalau gue mungkin ini ya, karena Inter itu kan mainnya tadi banget ya. Dia harus mengantisipasi ini sih. Counter attack Inter yang benar-benar menurut gue nih benar-benar Itali banget. Kenapa? Inter tuh kayak kemarin deh misalnya lawan Barcelona. Lu tau kan Barcelona highline defensifnya kan tinggi banget. Ketika Inter dapat bola itu udah siap semua depannya tuh untuk bisa ngasih bola ke depan. Nah gue rasa counter attack-nya karena kan PSG kan mainnya tipenya build up banget ya, dan juga Inter permainnya langsung ke depan yang direct football juga gitu. Kadang-kadang untuk counter attack itu harus diantisipasi adalah klinisnya striker Inter sih. Iya sih. Thuram,
Lautaro, Hakan juga bagus. Taremi, sama satu lagi Arnautovic masih dianggap nggak sih? Nggak tahu. Korea kalau nggak tahu. Korea itu paling. Jadi gua rasa kalau untuk adjustment taktik dari Enrique adalah untuk mengantisipasi bisa memenangkan Champions League ini atau taktiknya dari Inzaghi ya adjustment taktik untuk menghadapi counter attack yang cepat banget dari Inter itu karena bener-bener lu kayak quick counter gitu kayak nyebar gitu mainnya lo kayak anjir gua ngeri banget nontonnya. Gue setuju sih. Terus juga kalau menurut gue sih Dim, selain mengantisipasi counter attack si Inter ya, siapapun yang menangin lini tengah dia menang pertandingan sih menurut gue. Iya, padahal lu tahu ini di tengahnya Inter gak ada bisa. Fratesi belum jadi senjata rahasia tuh. Barella, kita tahu itu pasti. Staminanya si capek tuh dia. Kalau main FIFA nggak mungkin tuh sampai merah-merah sekarat-sekarat nggak mungkin tuh. Nggak mungkin. Ada Barella, ada Mike, ada Hakan yang ya kita tahu lah Mike sama Hakan udah pala 3 kan ya. Ya kita tahu senjatanya ada Fratesi yang kita bilang kan. Dan gue penasaran gimana caranya Inzaghi menangin duel di lini tengah itu sih dengan compactnya PSG ya. Yang kadang Hakimi yang inverted, terus juga ketika siapa si Desire Dui itu juga bisa ngerapat ke tengah juga. Iya tuh benar-benar momok banget tuh orang tuh Dui, takut gue ke Desire Dui beli dia aja Arsenal tuh. Benar-benar kayak siapa ya, kayak Neymar sih cara dribble bolanya gitu. Dia juga idolanya Neymar soalnya emang dia influence ke Neymar banget gitu. Belum Farad. Ke Farad. Jadi siapapun yang menangin menangin lini tengah menurut gua dia akan menangin pertandingannya. Ya. Kalau sebenarnya gua ngeliat Inzaghi pasti akan menghindari si battle lini tengah. Dia pasti bakal ngalirin bolanya lewat samping. Oh ya. Lewat Di Marco sama Dumfriesnya itu tuh yang bakal di overloadin dengan hadirnya Bastoni sama Pavard sih feeling gua ya. Karena ketika lo main di pinggir pasti Inter bakal lebih menang jumlah dibanding ketika lo main di tengah. Ya. Begitu juga sebaliknya si PSG tahu nih, gua kalau main di pinggir, gua pasti bakal kalah nih. Pasti gua bakal menang di tengah, tapi di tengah ada Barella dan lain. Gua kepo nih makanya nih chaos taktiknya bakal kayak gimana. Kalau misalkan pertandingannya gue pengen berjalannya tuh PSG kayak lawan Arsenal langsung ngegas di awal. Karena kita tahu ya Inter mentalnya kena soalnya. Iya. Lagi gagal Coppa juara Italia, ya. Coppa Italia gagal, Serie A gagal atau Scudetto. Tambah lagi sekarang final Liga Champions mereka pasti ketika gol pertama atau gol cepat di 10 menit pertama gue yakin pasti mentalnya kena sih. Dan juga gimana ya kalau misalkan kita ngeliatin Inter main gue ngerasanya tapi ada hal selain dia kayak nggak mentalnya nggak kena tapi nih udah nih kita harus mati-matian di sini nih. Iya masih pressure lebih di Inter sih gue setuju sih. Lebih di Inter karena masalah mentalitas sih. Dia udah nggak ada pilihan lain selain menangin ini ya. Iya. Kalau PSG nggak ada beban kan sebenarnya karena dia udah menang dua. Sebenarnya kutip ya udah menang 2 gitu. Tapi ya, tim PSG pasti masih belum pernah menang Liga Champions ya. Dalam 5 tahun terakhir kan 2 kali final. Iya. Oh iya PSG ini berarti kan dulu kan kutukannya lu harus menang final, kalah di final dulu baru juara kan debutan kan. Chelsea 2008 kalah. Fix Mbappe bete. Oh iya sih kalau juara Mbappe bete banget sih. Bete sih Mbappe. Iya udah jauh-jauh dari PSG ke mana? Madridnya kalah. Kita masuk ke prediksi lu mana ini? Prediksi gue balik lagi sih gue pengennya Inter juara sih. Cuman karena sebagai penikmat gue pengen dua-duanya berjalan seru tapi jangan kayak Spurs sama MU aja finalnya tuh. Sumpah jangan. Chelsea aja walaupun menangin 4-1 menurut gue masih seru. Gitu walaupun menangin telak ya 4-1 gitu, cuman menurut gue masih seru. Gue pengennya sih ini extra time sih jujur-jujuran aja gue pengen extra time biar greget gitu finalnya. Kalau sampai penalti Donnarumma sama Sommer boleh sih tuh ketemu tuh. Boleh tuh ketemu. Donnarumma kan kiper segede gitu. Cuman gue lebih condong ke Inter. Kenapa ya? Tadi gue jelasin di awal sih, karena gue lebih ngikutin condong ke Inter ya karena gue lebih ngikutin Inter sih. Gue kalau nggak sampai penalti, gue malah kebalik nih. Gue kalau sampai penalti gue PSG, tapi kalau nggak sampai penalti gue Inter. Kenapa gue bisa PSG? Donnarumma tuh jago banget ada penalti. Sommer juga soalnya. Iya sih. Soalnya kalau gue rasanya di ketika gue jadi penendang ngelihat kiper yang kalau ngerantangin tangan bisa nutupin gawang itu, gue sih wah gue ngarah kemana deg-degan juga ya. Inggris lah tuh jadi korbannya tuh main di Wembley. Tapi salah satu kelebihan Sommer adalah kelenturan badan dia sih. Karena badan dia menurut gue posturnya nggak proporsional sebagai kiper, tapi kelenturannya itu untuk membaca arah bola. Lu tau gak sih penalti Jorginho tuh yang ikonik juga? Iya yang gagal Euro apa gagal Pildun tuh ya yang ditepak sama Sommer. Akhirnya gagal ke kalau nggak Euro Pildun setahu gue Pildun, seingat gue. Jadi lawan Swiss ya. Dia bisa ngecoh, ngiranya Jorginho udah jatuh ke kanan, si Sommernya badannya masih bisa ke kiri. Itu kan karena kan kalau kelemahan penalti lompat itu lu bisa keuntungan penalti lompat itu lu bisa ngeliat kiper gerak dulu, tapi sama Sommer di decoy kan. Dia mau ke kanan, dia ngeliat Jorginho pasti harus ke kiri kebaca dan pelan kan jadinya kan. Pelan.
Kalau pemain kunci lu siapa di PSG? Gue key player pasti PSG pertama, ini dari setiap lini aja ya key playernya ya. Donnarumma, terus belakang tuh gue salut banget sama si ini William Pacho gue. Iya, Banget gue sama dia. Oh, tuh keren William Pacho. William Pacho, terus tengahnya Raul Neves. Sorry deh, sebelum lo itu William Pacho setelah si Senasar nyari-nyari back-back kayak Sergio Ramos, Skriniar, namanya Pacho juga. Namanya Pacho. Nomornya 51 lagi gue berpikir pemain reserve. Nggak tahu dia beli 50 juta dari Frankfurt. Udah gitu tengahnya ya kalau nggak Vitinha, Raul Neves, depannya sih gue depannya ya udah pasti Farad lah, Farad. Yes. Kalau Inter Lautaro cedera masih? Enggak ya cedera. Dia bisa main sih. Ya Lautaro, Barella, Stefan de Vrij kan nih nggak jangan ya. Cuma kayak nggak main. Itu udah jarang banget sih. Ya pasti Bastoni ya. Terus kipernya pasti Sommer. Sama sih, gue kurang lebih juga sama kayak lo sih, Dim. Dim, sebelum kita bahas timnas Indonesia, Dim, gue mau bahas nomor transfer dikit, Dim. Iya. Arsenal antara Gyökeres Sesko, lo pilih siapa, Dim? Gyökeres kalau gua. Itu kan soalnya kan Arsenal dirumorin 2 itu kan. Iya. Malah bukan nggak ada Osimhen kan, Gyökeres sama lo. Satu masalah harganya Gyökeres kan cuma dipatok 65 juta euro. Sesko tuh lu udah lihat kan harganya berapa? 80-an ya, 92. Untuk striker sementara Sesko menurut gua. Tapi untuk konsistensi golnya itu Sesko selalu 2 digit setiap musimnya. Oh iya, maksud lo Gyökeres itu yang nanjak Iya. skemanya. Dia itu dari Coventry ternyata. Iya, dari Coventry, emang dari Coventry. Jadi kalau misalnya Arsenal beli Gyökeres, Coventry dapat 7 juta berapa 10 juta ya. Dan juga dia ketika masuk Sporting Lisbon baru tuh ya. Golnya tuh langsung. Dia juga gagal di Brighton soalnya. Si Gyökeres. Tapi kalau misalnya disuruh milih Gyökeres atau Sesko, gue Isak sih, Isak gue. Pego dari Isak gue bilang mainnya kayak gitu. Terus juga ada Wirtz ya yang katanya mau ke Liverpool, bahaya 150 sih. juta Iya, ya. Iya segitu. Jadi itu Frimpong Liverpool sih tuh, katanya udah pasti ini. jadi itu Liverpool emang karena kan di musim lalu dia kan emang hemat ya. Iya. Dan sekarang dia Efisiensi. Dia memang efisiensi dan sekarang dia tuh mau jor-joran. Iya. Katanya Wirtz mau mencetak rekor transfer klub yang dipegang sama Alisson apa Van Dijk ya, lupa lu. Van Dijk dong 75. Van Dijk, iya, mereka Van Dijk jauh banget ya Chelsea 75. Modric cepet. Iya. Dulu Shevchenko ya transfer rekornya. Terus juga saya tuh gue kasihan sih ngeliat MU sih. Iya. Gak ada yang mau ke MU loh hari ini. Malah pemainnya pengen dicabut-cabut. Garnacho umurnya udah mau ke MU loh itu. Iya. Sama kayak Martinelli sih, dia kalau cara main sih dia sebenarnya sih. Gue better Martinelli di depan doang masih bisa finishing soalnya. Maksud gue kalau Garnacho tuh tipe-tipe yang kalau misalkan nanti karir, kalau menurut gue mentoknya kayak Martinelli aja. Iya, udah segitu-segitu aja. Gitu. Karena kalau misalkan di MU sekarang kan lu tahu kan dulu pemain gue mau pindah ke MU, gue mau cry trophy. Iya. Sekarang gue mau ngapain ke MU? Farming duit. Sama kasih nama kalau Bruno Fernandes nerima Arab tuh selesai sih MU. Iya, karena nggak ada lagi tulang punggungnya. Terus juga siapa namanya, Rashford katanya mau ke Barcelona ya. Iya. Secara free transfer. Terus juga siapa lagi ya? Kemarin gue juga kalau Arsenal transfernya Zubimendi yang udah fix ya. Itu kayaknya udah dari musim lalu. Iya, udah ada di Here We Go In. Terus juga kalau Chelsea katanya mau banyak depak pemain ya. Maksudnya jadi mau ngeluarin, jadi itu Chelsea karena udah target udah sukses, itu dia kan beli banyak pemain nih, itu mau dijualin, mau beli lagi yang baru. Oh, jadi tuh ada nggak sih 50 pemain? Kalau 40-an lah kalau digabungin semuanya, karena Chelsea tuh dia gini di sistemnya dia tuh dia beda. Si Bluco ini sama Manchester, sama grupnya Manchester tuh beda tuh. Kalau Bluco bener-bener kan, kalau Manchester cuma jadi feeder klub aja kan, kayak Girona gitu-gitu kan. Kalau Chelsea tuh bener-bener beli pemain, itu pemain disebar ke klub-klub itu. Udah bahas Eropa, udah bahas transfer juga, udah bahas kekalahan MU yang dikalahin oleh Malik Rizaldi juga Kakang. Iya. Dan Kakang nggak ngantongin Garnacho ya, Kakang. Betul. Bukan perspektif namanya kalau kita nggak bahas tentang timnas Indonesia dan juga diaspora. Instagram kita nggak mungkin dong kalau kita itu bukan identitas kita dong. Iya. Dim, kita tahu ya, karena timnas Indonesia lagi TC di Bali. Ya. Udah semua pemain udah dipanggil kan, beberapa juga udah nyampe gitu kan. Ini chemistry-nya gimana nih secara keseluruhan ini, Dim? Karena kan ada beberapa nama pemain yang baru juga kan sebenarnya kan. Kayak menurut lo gimana? Kalau untuk chemistry gue yakin nih bakal kebentuk ya, karena beberapa pemain sebelumnya itu banyak kayak yang dipermasalahin soal chemistry-nya ya. Messi, Hurst dan Diizes kemarin udah ngebangun chemistry-nya, mungkin kayak sekamar juga ya. Terus juga masalah chemistry pemain-pemain yang lain udah kebentuk gitu. Jadi gue yakin sih, jujur aja lawan Cina gue yakin untuk bisa menang, walaupun sebenarnya beban di kita. Karena kita wajib menang gitu loh. Kalau gue malah mikir chemistry-nya bukan di situ, Dim, tapi gue di komunikasi kiper nih.
Karena kan kebiasaan sama Martin pas kan. Iya. Ini kan pasti kan dia kan karena pas akumulasi Emil lah paling ya Emil lah kita karena Palermo alhamdulillah kalah ya. Iya. Pertama kali gue ada tim kalah Alhamdulillah. Full Palermo kayaknya. Alhamdulillah tuh. Sorry ya City Group. Paulo Dybala sorry. Paulo Dybala Micoli sorry. sorry Bresciano. Jadi gue pasti Emil maksud gue komunikasi antara Emil sama 3 back ini sih itu harus dijaga karena kan banyak banget nanti kita tahunya Cina itu kan kita kebobolan sama Australia itu banyak dari set piece tuh kemarin. Iya. Karena mungkin ada miskomunikasi. Gol pertama, gol ke 45. Nah itu menurut gua harus diantisipasi tuh sama Emil dan juga jajaran back gitu. Sama Bang komunikasinya mungkin gimana. Terus gua kepo buat di depan nanti sini karena kan ada beberapa nama yang absen kan Marceng. Ya. Ragnar. Eliano, buat Eliano, good luck ya buat lahiran istrinya. Persaingannya lancar ya Eliano ya. Kita selalu support Eliana apapun yang terjadi. Jangan dihujat guys, ingat ini Patrick Kluivert kemarin ngomong keluarga adalah prioritas. Ini yang ngehujat ya, gua ambil contoh. Lo nonton Amazonnya City, yang the prime-nya City itu loh. Yang jadi pas itu Manchester City kan juara, yang David Silva banyak nggak hadir latihan sama keluar dari squad gara-gara anaknya kena cancer. Oh iya. Yang David Silva lagi botakin rambut. Iya. Itu Pep cuma ngomong, kita main buat David Silva dan Pep tuh ngomong apapun yang terjadi sama keluarga dahuluin lo, sepak bola nomor 2, nomor 3, keluarga nomor 1. Lu yang menghujat, wah lo belum pernah keluarga lo kenapa sih? Itu. Lo gak boleh kayak gitu lagi, masa Eliano dihujat temen istri, gue pasti tahu istri lahiran, gue paham banget Paham sih. banget gue, karena emang itu, ini bukannya apa-apa, itu udah berbenturan dengan nyawa juga sih. Iya. Gitu loh. Dan tuh kan juga jadi ngasih motivasi lebih buat istrinya lah. Dibandingkan Eliano ikut tapi kepikiran, lebih parah lagi. Ntar mainnya oleng-oleng gitu kan. Kepikiran gitu, jadi lebih baik lancar-lancar deh buat Eliano. Terus siapa lagi sih dia absen? Eliano. Terus Andy Walsh kemungkinan absen karena pelatihnya kemarin ngomong bisa 6-8 minggu ya, dia bisa 2 bulan. Itu baru pemulihan cederanya, belum recovery-nya. Karena kan habis cedera kan pasti lu ada recovery untuk mental segala macam kan, itu harus ada tuh. Gitu. Terus juga berarti lini depan kita besok tuh banyak nama baru tuh ya? Ya, ada Oli Romani, kemarin juga Septian Bagaskara diganti Pegang Putra ya. Wah, akhirnya kritik kita masuk ya. Kritik kita kemarin masuk. Thank you ya. Kayaknya emang nggak dengerin kita sih. Tapi ya, kita pede aja ya. Karena kita ngomongin, karena kita bilang ada 3 nama yang kita pemain Persib yang layak dipanggil itu ada Beckham Putra, Edo sama Adam Alis ya. Adam Alis, dan itu kemarin kita sempat jadiin di feeds di teaser ya, teaser ya gitu di Instagram dan YouTube gitu. Dan thank you, thank you, selamat buat Beckham yang masuk layak banget, sangat amat layak. Dan dia lagi nganterin orang tuanya haji ya, terus dia telepon suruh panggilan negara tuh. Respect. Keren, respect. Feeling gue Etam bisa starting juga sih, Dip. Bisa jadi. Karena kan kalau nama baru gini musuh jadi nggak bisa ngeanalisa kan. Iya. Ini pemain kayak gimana skuadnya, apalagi di pertama banyak juga kan nama-nama baru kan. Oleh Romani pun juga orang Cina nggak tahu tuh. Gitu. Ini gimana cara mainnya nih dia nih. Terus juga buat Kevin Dix ya, Kak Kev, selamat yang udah juara. Double winners perpisahan yang manis dengan Copenhagen. Keren sih dia pas match terakhir main dari substitution, ngambil penalti. Terus dia nangis juga kan dia pas diganti kan, karena ya gue di Dix juga ngerti sih, karena Copenhagen adalah yang bikin bounce back karir Dix sendiri sih. Dia berapa tahun sih Kevin Dix? 4 tahun dari 2021 yang dimana Kevin Dix mengalami masa-masa sulit, dia sama Empoli nggak dianggap. Bahkan waktu Kevin Dix terlantar-lantung nih. Tuh, gila, luntang-lantung banget tuh, kasihan banget Kevin Dix, karena Kevin Dix itu waktu itu di wawancara sama Tom Hai itu dia cedera aja pakai biaya sendiri. Empoli tuh nggak mau biayain dia karena kan statusnya loan di Empoli. Fiorentina pun nggak anggap. Akhirnya ada Copenhagen, ada Aarhus dulu sih, Aarhus pinjaman 2 tahun, akhirnya ada Copenhagen yang nampung Dix dan jadi seorang champions mentalnya, dan gue harap ini bisa nular ya ke skuad timnas ya untuk bisa meraih kemenangan lawan Cina. Dan gue juga kerennya Kevin Dix naik ke Palmer Road itu. Tapi dan juga Caloba sih yang kalau kali itu. Kasihan sih Trevor Caloba. Terus itu lucu sih kalau inget-inget jadi itu. Terus juga Bang Jay sedih sih degradasi. Iya, sama Tom Haye. Padahal di sebelumnya udah naik tuh udah sempat peringkat 16-an kan Lecce kayaknya di bawah kan. 17 sorry. Dia kan injek-injekannya sama Lecce sama injek-injekannya sama. Tapi itu aneh sih Lazio kalah sih. Kalah sama Lecce itu aneh sih. Itu aneh. Lazio sebelum main. Karena Lazio tuh harus menang buat masuk Liga Champions atau Europa League tuh. Masalahnya Lazio sebelum main. Tuh. Demi Allah gue curiga seperti itu. Demi Allah gue curiga. Yang kartu merah sampai sih Pedro ya kalau nggak salah ya. Enggak, Lazio ini kartu merah. Iya, maksud gue 10 pemainnya masa. Anjir, nggak aneh Dim.
Ada Dim. Tapi ya udahlah Italia udahlah. Kita kayak ya udahlah if you know what I mean aja. Iyalah. Gitu. If you know you know. Terus juga apa ya? Kesel gitu. Ih, kok bisa-bisanya Empoli. Karena menurut gua bisa-bisa Lazio. Itzes masih sangat layak untuk ada di Serie A menurut gue. Karena apa? Itzes ya kita ngutip banyak media juga ya dari Tutto Mercano atau Tutto Venezia Sport atau segala macamnya. Itzes ini salah satu komoditi panas dari Venezia sih untuk di bursa transfer musim panas nanti gitu. Karena makanya gue bilang Itzes masih sangat layak untuk main di Serie A karena ya kualitas dia emang di atas Bukan rata-rata. sangat layak banget dia buat ngisi tim papan tengah atau tim papan atas tuh layak banget. Kayak Iya. Bologna aja habis juara Coppa Italia kalau misalkan dia buat masuk itu layak banget. Dan Iya. bahkan katanya AC Milan ada kedekatan lagi ya. Tapi yang paling Inter juga ya. ya. Karena kemarin ini baru banget nih tadi sebelum kita tag itu ada beritanya Itzes dibanderol cuma 5 sampai 6 juta euro Oh, karena ke degradasi Inter. ya. Jadi Inter awalnya kan Inter disuruh nebus 10 juta atau 15 juta tuh. Akhirnya Inter cuma ditawarin kayak yaudah nih karena gue degradasi. Jadi klausulnya cuma 5 sampai 6 juta euro karena kontrak Itzes kan masih ada sampai tahun 2027 ya. Gitu. Jadi gua rasa nanti juga Messi Hilgers juga dipantau sama Bologna. Ini buat fans-fansnya dia sama tahu kan bisa duet sama Bang Jai di Bologna kita who knows kita juga Dan nggak juga tahu. Mes juga PSV Feyenoord juga masih naksir ya. Masih naksir gitu. Tapi ya lo pasti pengen balik ke Feyenoord sih dia. Jujur iya, tapi gini Ki, kalau misalkan gue pribadi kalau misalkan Mes gue pengennya lu keluar Belanda sih. Iya, walaupun explore ya. walaupun tim kesukaan gue salah satunya Feyenoord, tapi ya kalau misalkan ada tawaran di Enggak, sampai tahu kalau misalkan pindah ke Serie A gitu Iya. ya, bisa jadi kayak Dumfries. iya bisa jadi kayak Dumfries gitu. Itu kan dari Feyenoord kan dia langsung lompat ke Inter. Oh enggak, kalau Dumfries itu dari Sparta. Dia maksud gue dia langsung dari Belanda langsung lompat ke Inter kan? Oh enggak, dia ke ini dulu Nyangkut. PSV dulu nyangkutnya. Ke PSV dulu. Sorry. Tapi Iya benar maksud gue sama dari aja, Belanda. dari Belanda ke Inter. Itu kan langsung naik gitu kan ya Twente kan bukan nama kecil dia di Twente ya. di Di Belanda Belanda, masih kan. nama besar gitu. Jadi gua harap Mace, Itzes dan Tom Haye juga ini ya jadi komoditi panas ya nanti ya di bursa transfer karena Tom sama Haye Rafael Struijk juga nggak diperpanjang sama Brisbane kan? iya ya itu kayak Ada dia. rumor-rumor mencuat salah dua antara dari Tom Haye atau Rafael bakal main di Liga Indonesia ya. Iya, cuman gua harap ya kalau misalkan emang harus main di Liga Indonesia ya Uts mau gimana sih gitu. Gimana, mau nggak mau. gimana gitu. Karena pada akhirnya menurutku pemain-pemain naturalisasinya bakal main di Liga kita sih, Dim. Iya pada ujungnya. Ya gua ambil contoh misalkan Jai Izes 7 tahun lagi umurnya 32 gitu. Iya. Ya kali dia masih disuruh main di Serie A. Susah Pasti kan untuk udah survive. ketika udah berumur ya mau nggak mau dia main di liga yang pressure-nya bukan pressure, intensitas Dan permainannya nggak terlalu tinggi. dan nggak terlalu kompetitif juga. Kan Indonesia kan bisa kan. Jadi kalau menurutku ada pemain di Liga Indonesia nggak kenapa-napa. Tapi kalau untuk strike, gua ya sorry to say, ini harus ngomong fakta aja. Ya pada dasarnya emang skillnya masih kurang di Liga Australia. Gua nggak tahu dia harus ke Thailand kah atau ke Liga Indonesia. Tapi kalau untuk Tom Haye, gua rasa dia masih layak untuk main di Eropa. Kalau strike dia susah buat main di Eropa karena Gua rasa dia main di Australia di Liga 2 Belanda pun susah ya. gue rasa kalau untuk Tom Haye kalau nekan nggak dapat Eropa, Jepang masih layak banget sih Tom Haye. Iya, Tom Haye masih bisa. Cuma Dan kalau- bahkan- cuma maksudnya nggak friendly sih kita sama Jepang. Iya sih. Kurang. Gue sih berharap ada apa ya? Kayak tim-tim Belanda model Twente mau ngambil sih oke banget sih. Iya. Tim. Atau timnya Calvin Fernandes apa namanya Dim? NEC naik Iya, kan. kalau misalkan mau ngambil lumayan banget sih itu. Calvin Vertonghen juga kemarin terakhir juga ngomong dia terbuka sih kalau ditawarnya lebih baik untuk pindah gitu dari NEC karena jujur bukannya gimana-gimana tapi kalau untuk Calvin Vertonghen gak usah ngomongin Champions League dia kejauhan. UCL Europa League tuh menurut gua levelnya Calvin Vertonghen tuh udah layak banget. Iya. Ditambah kan Calvin Vertonghen ini juga di NEC ini posisinya bagus banget. Bukan posisi perannya tuh penting banget karena dia ngambil set piece juga kan. Yang udah set piece, terus dia bisa Corner jadi LCB, juga. LB, terus dia juga kapten sekarang. Iya. Oh, dia kapten sekarang. Kapten di NEC gitu. Dia determinasinya tinggi sih. Iya, bagus. Gua emang pengen sih, sorry banget gua bukan yang ngeremehin NEC tapi kayaknya level Verdong lebih di atasnya NEC sih. Iya. Bisa di atasnya. Setuju banget. Maksudnya Verdong tuh buat main di Ajax sih bisa banget dia. Bisa, gua bisa loh. Ajax nih misalnya di Ajax atau PSV. PSV bisa. Layak gua. Di Feyenoord tapi dibuang sih. Aduh. Ajax sampai Tagliafico masih di Ajax gak sih? Kan dia mau cabut dari Nah, Ajax. pas tuh. Pas tuh. Tagliafico bisa dia Chance tuh sama Verdong. gantiin tuh dan bahkan kan Tagliafico lebih defense ya kan kalau Verdong bisa lebih attacking kan. Tapi ini gua ada sedikit fun fact Ki. Kenapa ya? Kan kita sebagai pemain FM nih, jadi tahun 2020 itu gue main FM pakai Feyenoord. Ya tau lah ya, maksudnya gue pernah, Iyalah, kita Pak. pernah ini ya, sering-sering ngobrol-ngobrol. Terus ada satu pemain nih,
Ini kerjanya pemain ini gue loan terus. Akhirnya gue putus kontrak. Pemain itu adalah Calvin Verdong. Gue langsung ngerasa bersalah. Dia main buat Indonesia 4 tahun kemudian. Gue tuh gak bakal gue Ian Maatsen sih Dim. Kalau dulu Ian Maatsen, gue nggak tahu kalau dia berdarah Indonesia. Itu doang gue gitu Dim. Ian Maatsen kan selalu gue ini, gue kasih lihat ke lo kan. Gue ini jagoan gue ini. Dari gitu. umur 17 tahun. Udah gue dibeli di Arsenal gue. Ian Maatsen. Ian Maatsen gara Belanda. Gue tuh bilang gak tau dia ada roots Indonesia ya. Gue gak tahu tuh. Iya. Terus juga tadi lo udah ngomong Sandy Walsh ya, yang dicoret. Terus juga Elkan Balgot ya, yang minta gak dipanggil. Ada apa sih dengan Elkan Balgot nih? Katanya kan emang fokus di klub ya. Cuman kemarin kalau gue pribadi kayak memang gue punya kan masih jauh juga kan ini. Kalau gue pribadi sih gue bukannya ngebelain Elkan Balgot gimana. Cuman kalau gue pribadi kan memang pemain ada agennya ya. Nanti dia bisa diskusi langsung sama agennya. Cuman kalau misalkan masa depannya masih belum jelas, gue jadi Elkan mungkin kepikiran sih masalah masa depan gue di klub gimana gitu. Tapi Patrick Kluivert juga ngomong kayaknya dia emang Patrick Kluivert juga ngomong emang Elkan ini yang minta gak dipanggil. Emang udah Elkan yang minta gak dipanggil. Makanya Patrick Kluivert pun juga yang gak berat hati juga gitu. Ya udah, kalau emang lu mau fokus di klub dulu untuk jam bermain lu ya silakan gitu. Sebenarnya ya kalau gue ngeliat Elkan Balgot ini dibilang potensi itu ada banget. Iya. Dan dia buat main di Liga 2 atau Liga 3 Inggris tuh bisa banget. Yang gue bingungin juga adalah ini gue saya salah ya guys ya. Mungkin kalau ini gue saya salah. Menurut gue PSSI itu juga harus lurusin dan nengahin atau enggak jadi dudukin bareng loh semua pihak. Dulu kita berpikirnya ini kan masalahnya di STY. Di STY ternyata kayaknya diakannya maksud gue sediakan tim psikolog atau apa kayak. Iya. Ini kan dia anak muda Indonesia yang lagi kebingungan dengan masa depannya nih. Maksud gue gini nih, maaf kata banget. Misalkan ya lo kekhawatiran tim masa depan dan Elkan kan juga punya kualitas. Iya. Ya bisa lah main bareng sama Ole di tim itu. Iya. Maksud gue kayak gitu loh. Maksud gue dudukin bareng apa sih permasalahan, apa ketakutan lo. Maksud gue masalah jam bermain. Ayo udah kita cari solusi ini gitu. Cari solusi. Karena ya emang itu bukan tugas federasi, tapi maksud gue di hari ini kan federasi tugasnya liga kan juga kan maksud gue bukan gak diurusin ya, liga kan gak terlalu diperhatikan. Iya. Diurusin, tapi kan kurang diperhatikan, ada beberapa part yang masih kurang. Ya. Improve ada, tapi ada yang masih kurang. Maksud gue kalau mau ngurusin timnas sekalianin aja bantuin pemain-pemainnya yang kayak begini. Yang dilihat maksud masih gue layak untuk berpotensi main di level atas ya. Didudukin gue ngerti dong, dia namanya juga darah muda ya, Elkan Balgot. Terus juga ketidak aja gue negara gue biasa tinggal di Eropa, terus gue tinggal di Indonesia. Gue warga negara Indonesia, gue jadi kayak nggak kemana-mana jadi susah. Ya takutnya ada pemikiran seperti itu. Dan maksud gue PSSI harus hadir, harus nge-backup sih. Ya. Buat ngebantu karena kita kalau ya emang itu bukan tugas PSSI, tapi kalau bukan PSSI mau siapa lagi? Iya, dan gue harap karena selama ini kan cuma ini Ki ya. Cuma lempar-lemparan aja ya. Coba tanya ke Elkannya gitu. Iya, kita nggak tahu ada apa. Coba ngomong kayak PSSI atau gimana tanya. Saya nggak mau ngomong apa gimana segala macam ya. Susah juga ya untuk jadi penengahnya gimana ya. Iya, kita emang belum sebesar timnas Inggris dan Spanyol yang udah bisa stable itu, tapi maksud gue nggak ada salah buat dibantu karena gue yakin ini ada masalah mental sih di sini. Iya, karena Elkan benar-benar ngincer banget menit bermain dan dia juga ngincer masih mau stay di Inggris. Menurut gue ini kan anak muda yang punya ambisi besar. Kenapa nggak kita dukung nih gitu? Dan kita dampingin. Iya, kita dampingin. Apa kebutuhannya gitu loh. Kira-kira kalau misalnya main di Oxford, jujur ya, main di Oxford menurut gue Elkan layak. Iya. Orang zaman dulu aja Egy sama Witan aja bisa kan? Iya. Kenapa kita nggak Dan dia survive lama loh Egy sama Witan loh, sampai tahun 2023 lah. Survive di Liga Slovakia, Liga Serbia gitu-gitu. Kenapa kita nggak ngelakuin treatment yang sama gitu buat Elkan? Tuh. Terus Dim, menurut lo bakal ada kejutan lagi kan Dim? Ini kan masih dibuka kan? Iya, kayaknya kan Garuda Calling kan tinggal ini doang ya, tinggal siapa yang bakal dicoret. Nanti dirampingin sampai berapa pemain sih? 23. Berarti bakal ada berapa pemain yang dicoret? Paling 27. Dirampingin sampai 27, nanti dirampingin lagi sampai 23. Oh. Jadi yang 4 gak masuk DSP gitu. Oh non, tapi dia hadir lah. Tapi dia hadir di tribun gitu. Dia ikut TC gitu. Ikut TC. Oke. Ya menarik ya, kita udah ngobrol panjang juga nih, udah hampir setengah jam lebih ya. Ini sekalian kita prediksiin lawan Cina, kira-kira gimana nih kita? Kayaknya kita buat bikin episode aja sih. Bikin episode aja nanti ya. Iya, juga kalau misalnya kita bikin episode, jadi mungkin tayang di hari Rabu, berarti kita tag harus di hari Selasa, maybe, yes. Boleh. Karena buat timnas apa? Sekali kita review Liga Champions aja tuh, Dim. Oh iya, review final ya. Oke, berarti kita bakal mengudara minggu depan lebih cepat, Dim. Lebih cepat. Kemungkinan bisa lebih cepat di hari Rabu karena kita Kamis timnas di. Iya, betul. Kita nggak merayakan lah. Iyalah, nggak merayakan. Timnas wajib dirayakan. Iya. Bismillah, yuk.
Bisa, Wildon. Oke, thank you semua udah dengerin. Gue Rafki, lo siapa? Dimas. Thank you ya semuanya sekali lagi yang udah dengerin kita. Nonton dong. Oh iya, gue Dengerin mulu. Gue ngecek Spotify mulu di zaman-zaman soalnya berdua kalau misalkan Iya, rame-rame benar. kan. Thank you udah nonton kita. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.